Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Alia Faras Aritza dengan NIM 21112010114. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah Bioesai. Yang pertama, apa itu Biosafety Cabinet? Biosafety Cabinet atau BSC itu adalah peralatan penting yang digunakan untuk melindungi pengguna, produk, serta lingkungan dari kontaminasi. Di dalam laboratorium mikrobiologi, BSC ini berfungsi sebagai penghalang antara mikroorganisme berbahaya dan pekerja laboratoris dengan menggunakan sistem filtrasi dan sirkulasi udara yang efektif. Alat ini menciptakan lingkungan kerja yang aman. Secara umum ada 3 kelas biosafety cabinet, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1 ini menyediakan perlindungan pada operator tetapi tidak pada produk. Kelas 2 memberikan perlindungan baik pada pengguna maupun produk, dan kelas 3 menawarkan keamanan maksimal dengan kelengkapan penyegelan yang ketat. Alasan melakukan sterilisasi BSC. Pembersihan dan sterilisasi biosafety cabinet itu merupakan prosedur esensial yang harus dilakukan secara rutin, baik sebelum memulai maupun setelah mengakhiri pekerjaan. Karena fungsi utamanya itu adalah memberikan perlindungan ganda kepada pengguna, sampel, dan lingkungan. Alasan mendasar dari prosedur ini adalah untuk menjamin keselamatan operator dari paparan aerosol atau tumpahan agen biologis berbahaya yang mungkin tertinggal dari aktivitas sebelumnya, sekaligus dapat mencegah kontaminasi silang yang dapat merusak integritas sampel sensitif seperti kultur sel. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang steril, selain itu, dekontaminasi memastikan bahwa BSC itu sendiri tetap higienis, terutama sebelum servis atau penggantian filter HEPA, sehingga melindungi teknisi dan lingkungan dari pelepasan kontaminasi. Untuk melaksanakan pembersihan rutin, bahan-bahan yang umum digunakan itu meliputi alkohol isopropil 70% sebagai disinfektan cepat dari larutan natrium hipoklorit atau 0,5% sampai 1% yang sangat efektif terhadap spektrum mikroorganisme yang lebih luas. Bersama dengan tisu atau lap bebas serat untuk aplikasi yang tidak meninggalkan residu. Sementara itu untuk sterilisasi mendalam yang lebih kompleks seperti penggantian filter atau pemindahan kabinet. Metode dekontaminasi gas menggunakan formaldehid atau hidrogen peroksida uap (PHP) diterapkan. Seluruh proses ini wajib dilakukan sambil menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai, termasuk sarung tangan dan jas laboratorium, untuk menjamin keselamatan operator sepenuhnya. Selanjutnya, pembuatan media. 1. Jenis-jenis media. Media kultur diklasifikasikan berdasarkan komposisi dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mikroorganisme yang spesifik. Media dapat bersifat dasar, seperti nutrien broth yang menyediakan nutrisi minimal untuk pertumbuhan umum, menjadi diperkaya, seperti blood agar yang ditambahkan komponen kompleks darah atau serum untuk menumbuhkan mikroba rewel fastidious, atau menjadi selektif diferensial seperti McConkie agar yang mengandung agen penghambat untuk menyeleksi hanya jenis mikroba tertentu sambil juga menunjukkan perbedaan biokimia, misalnya kemampuan fermentasi laktosa. Pemilihan jenis media sangat menentukan keberhasilan isolasi, identifikasi, dan perbanyakan mikroorganisme target dalam laboratorium. 2. Langkah-langkah dalam pembuatan media dan alasannya. Pembuatan media itu merupakan prosedur aseptik yang terstruktur dan bertujuan memastikan media benar-benar steril dan optimal.
Langkah dimulai dengan menimbang dan pencampuran bahan bubuk setara, akurat, dan penyesuaian pH agar sesuai dengan rentang pertumbuhan optimal sel. Langkah krusial berikutnya adalah sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 psi yang berfungsi untuk membunuh semua mikroorganisme hidup dan spora, membuat media menjadi benar-benar steril. Terakhir, untuk media padat, proses penuangan harus dilakukan secara aseptik ke dalam cawan Petri yang steril pada suhu sekitar 50 derajat Celcius untuk mencegah kontaminasi dari udara dan memastikan media membeku dengan baik dan siap untuk diinkubasi sebagai kontrol kualitas sebelum digunakan. 3. Cara menghindari kontaminasi pada media. Kontaminasi pada media kultur harus dicegah secara mutlak karena dapat merusak hasil eksperimen. Pencegahan dilakukan melalui praktik teknik aseptif yang ketat, yaitu menjaga agar semua proses penanganan dan penuangan media dilakukan di bawah kondisi steril, seperti di dalam Biological Safety Cabinet (BSC) atau Laminar Airflow (LAF). Selain itu, semua peralatan, pipet, wadah, lob harus dipastikan telah disterilisasi dengan benar. Praktik aseptis juga meliputi membatasi gerakan di area kerja, meminimalkan waktu cawan atau botol media dibuka, serta menghindari meletakkan tutup wadah menghadap ke bawah untuk memastikan bahwa tidak ada partikel udara atau sentuhan yang tidak sengaja memasukkan kontaminan ke dalam media steril. 4. Perbedaan antara media yang terkontaminasi dengan yang tidak. Perbedaan antara media yang terkontaminasi dan yang tidak terkontaminasi steril terlihat jelas berdasarkan penampakan fisiknya. Pada media cair atau broth yang steril, larutan akan tampak jernih dan homogen, bebas dari partikel tersuspensi yang tidak larut. Sebaliknya, media cair yang kontaminasi akan menjadi keruh secara keseluruhan, atau mungkin menunjukkan adanya lapisan permukaan atau endapan yang tidak terduga, yang merupakan hasil pertumbuhan mikroba kontaminan. Sementara itu, pada media padat atau agar yang steril, permukaannya akan mulus dan bersih, tetapi media padat yang terkontaminasi akan ditandai dengan munculnya koloni-koloni mikroba atau bercak, bintik, ataupun pertumbuhan berbulu atau berjamur yang tumbuh di lokasi yang tidak diinokulasi atau di luar area inokulum target. 5. Mengapa media perlu ditambah bikarbonat, HEPAS, penstrep, fungizon, dan FBS? Zat aditif ini sangat penting dalam media kultur sel mamalia, untuk menjaga lingkungan seluler tetap optimal dan terlindungi. Bikarbonat dan HEPAS ini ditambahkan sebagai sistem buffer pH. Bikarbonat bekerja secara fisiologis bersama di inkubator. HEPS memberikan kapasitas buffering tambahan yang kuat, melindungi sel dari fluktuasi pH saat media dikeluarkan dari inkubator. Penstrep, penisilin dan streptomycin, dan fungizon amphotericin B adalah agen antimikroba yang digunakan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan jamur pada kultur sel yang sensitif. FBS, Fetal Bovine Serum, itu adalah suplemen nutrisi kompleks yang menyediakan faktor pertumbuhan, hormon, dan nutrisi esensial yang diperlukan agar sel dapat melekat dan bertahan hidup berflorisasi secara aktif di lingkungan. Selanjutnya, towing cell. Towing cell ini adalah prosedur penting untuk mengembalikan sel kultur yang telah dibekukan dalam nitrogen cair menjadi aktif dan dapat tumbuh. Proses ini harus dilakukan dengan sangat cepat, idealnya dengan memindahkan vial langsung ke pemanas air 30 derajat Celcius dan mencairkannya dalam waktu 1-2 menit.
hingga hanya tersisa sedikit kristal es. Tujuannya itu untuk meminimalkan kerusakan yang diakibatkan oleh kristal es yang terbentuk selama pembekuan, dan yang lebih penting untuk membatasi waktu paparan sel terhadap agen krioproktetan seperti DMSO yang akan menjadi toksik segera setelah mencapai suhu fisiologis, sehingga menjamin viabilitas sel yang maksimal. Praktik yang sebaiknya dilakukan dan dihindari ketika tawing sel. Kesuksesan tawing sel sangat tergantung pada kepatuhan terhadap praktik aseptis dan kecepatan. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan meliputi pencairan cepat di penagas air dan bekerja secara ketat di dalam BSC untuk menjaga sterilitas. Setelah cair, sel harus segera dipindahkan ke media kultur hangat dan dibersihkan dari DMSO melalui sentrifugasi yang lembut. Sebaliknya, hal-hal yang harus dihindari adalah pencairan lambat, ini yang menyebabkan rekristalisasi es yang merusak, membiarkan sel terendam DMSO setelah mencair, dan melakukan sentrifugasi yang selalu keras dan dapat merusak sel rentan. Selain itu, dilarang keras menggunakan api Bunsen untuk sterilisasi di dekat kriovial karena berisiko meledak akibat kandungan nitrogen cair dan DMSO yang mudah terbakar. Kegunaan DMSO dimetil sulfosid dalam cryopreservation. DMSO adalah agen cryoprotectant CPA utama yang berperan vital dalam menjaga integritas sel selama proses pembekuan. Fungsi utamanya itu adalah mencegah pembentukan kristal es yang merusak di dalam dan di luar sel. DMSO mencapai hal ini dengan menembus membran sel, menggantikan air, dan menurunkan titik beku larutan. Dengan demikian, alih-alih membentuk kristal es yang tajam yang akan merobek membran, larutan akan membentuk substansi seperti kaca atau padatan non-kristal yang melindungi struktur seluler. Oleh karena itu, efektivitas dalam melindungi sel pada suhu -0, DMSO menjadi komponen wajib dalam hampir semua prosedur cryopreservation. Meskipun toksitasnya pada suhu 30 derajat Celcius menuntut pembilasan yang cepat saat proses thawing. Selanjutnya, pengamatan sel. Pengamatan sel menggunakan mikroskop inverted adalah langkah rutin dan fundamental dalam kultur sel. Kegunaannya mencakup beberapa aspek penting untuk menjaga kualitas dan integritas eksperimen. 1. Menilai visibilitas dan morfologi sel. Pengamatan memungkinkan operator untuk melihat bentuk, ukuran, dan kesehatan sel. Sel yang sehat biasanya memiliki bentuk khas yang melekat, misalnya fibroblast memanjang dan tampak jernih, sedangkan sel yang mati atau stres menunjukkan vakuola, granulasi, atau detasemen. 2. Menentukan tingkat konfluensi. Ini adalah kegunaan paling praktis, yaitu memperkirakan persentase area flash kultur yang telah tertutup oleh sel. Konfluensi menentukan kapan sel harus disubkultur atau dipindahkan dan digunakan untuk eksperimen. 3. Mendeteksi kontaminasi. Pengamatan mikroskopis adalah cara tercepat untuk mendeteksi kontaminasi. Kontaminasi bakteri ditandai dengan partikel-partikel kecil yang bergerak cepat, berenang bebas di media. Sedangkan kontaminasi jamur ditandai dengan struktur berfilamen atau berbulu. 4. Memantau laju pertumbuhan. Dengan membandingkan konfluensi dari hari ke hari, operator dapat memastikan bahwa sel tumbuh pada laju yang diharapkan, memastikan bahwa lingkungan kultur, media, suhu, CO2 sudah optimal. Selanjutnya, panen sel. Definisi panen sel.
Panen sel ini adalah proses pengumpulan sel dari wadah kultur yang bertujuan subkultur, pembekuan atau persiapan untuk analisis dan eksperimen, misalnya Western blot, ELISA, atau analisis flow cytometry. Pada sel yang melekat, panen sel melibatkan dua langkah utama. Satu, pelepasan sel menggunakan agen kimia, paling sering tripsin EDTA untuk memutuskan ikatan protein yang menahan sel ke permukaan wadah kultur. Dua, pengumpulan sel. Mengumpulkan sel yang sudah terlepas ke dalam suspensi media dan memprosesnya, misalnya menghitung jumlah sel dan sentrifugasi. Proses ini sangat penting untuk memastikan sel tetap sehat dan viable atau hidup sebelum digunakan lebih lanjut. Aturan menggunakan tripsin terhadap sel. Tripsin ini adalah enzim proteolitik yang digunakan untuk memecah protein yang terlibat dalam adesi sel ke permukaan. Penggunaannya untuk mematuhi aturan ketat untuk meminimalkan kerusakan sel. Satu, hapus media kultur terlebih dahulu. Sebelum menambahkan tripsin, media kultur harus dibuang sepenuhnya. Media kultur lengkap mengandung serum FBS yang memiliki inhibitor tripsin seperti alpha-1 antitripsin. Jika media tidak dibuang, tripsin akan terhambat dan tidak efektif. 2. Bilas dengan PBS atau fosfat bufferate salin. Setelah membuang media, sel harus dibilas satu kali dengan PBS yang tidak mengandung CO2 dan Mg2+. Alasannya, PBS membantu menghilangkan sisa serum dan Ca2 dan Mg2 dari permukaan sel. Ion-ion ini dapat mengganggu aktivitas tripsin. 3. Gunakan tripsin dengan konsentrasi dan volume minimal. Gunakan konsentrasi tripsin yang paling rendah, yaitu yang masih efektif, umumnya 0,05% atau 0,25% tripsin EDTA, dan volume yang hanya cukup untuk menutupi lapisan sel. 4. Waktu inkubasi yang singkat dan terkontrol. Inkubasi harus dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius dan tidak boleh lebih lama dari 5-10 menit, tergantung jenis sel. Waktu optimalnya adalah ketika sel mulai membulat dan terlepas, tetapi belum mengendap atau mengalami lisis. Hal yang harus dilakukan dan dihindari ketika panen sel. 1. Hal yang harus dilakukan. Netralkan tripsin tepat waktu. Segera tambahkan media kultur lengkap yang mengandung FBS atau inhibitor tripsin setelah sel terlepas. FBS akan menonaktifkan sisa tripsin, menghentikan hidrolisis, dan mencegah kerusakan sel. Periksa di bawah mikroskop setelah menambah tripsin. Periksa flash secara berkala di mikroskop inverted. Hentikan inkubasi segera setelah sel terlepas, tampak membulat dan mengembang. Sentrifugasi lembut. Gunakan sentrifugasi berkecepatan rendah, sekitar 100-300, dan waktu singkat selama 5 menit untuk membuat pelet sel, meminimalkan kerusakan mekanis pada sel yang baru dilepas. Bekerja cepat dan aseptis. Pastikan semua langkah yang dilakukan di dalam BSC dan secepat mungkin untuk menjaga visibilitas sel. Hal yang harus dihindari. Inkubasi tripsin terlalu lama. Paparan tripsin yang terlalu lama akan mulai menghidrolisis protein permukaan sel lainnya, menyebabkan kerusakan permanen, perubahan fenotip, dan kematian sel. Menggunakan tripsin pada sel dan
yang overclothed, memanen sel pada konfluensi yang sangat tinggi di atas 90% akan menghasilkan sel yang sudah stres dan kurang responsif terhadap tripsin, menurunkan visibilitas panen. Membiarkan sel dalam suspensi tripsin tidak menetralkan tripsin segera setelah melepaskan atau kesalahan fatal karena enzim akan terus bekerja dan merusak sel. Menghilangkan sel tanpa balas hanya membuang media tanpa membilas dengan PBS akan meninggalkan sisa serum yang dapat mengurangi efektivitas tripsin secara signifikan. Selanjutnya hitung sel. Apa itu hemositometer? Hemositometer adalah sebuah alat laboratorium yang terdiri dari kaca tebal khusus yang dirancang untuk menghitung sel atau partikel dalam volume yang sangat spesifik dan diketahui. Alat ini dikembangkan awalnya untuk menghitung sel darah dari kata hemo atau hemo yang berarti darah, tetapi kini digunakan secara luas dalam kultur sel, mikrobiologi, dan analisis cairan tubuh lainnya. Secara fisik, hemositometer ini memiliki dua ruang perhitungan yang dipisah oleh alur. Di pusat setiap ruang terdapat area bergaris yang memiliki luas dan kedalaman yang sangat presisi, biasanya menghasilkan volume total 0,1 mm atau 10 cm per ruang grid besar. Volume yang diketahui kemungkinan operator menghitung jumlah sel dalam suspensi dan mengekstrapolasinya dan konsentrasi sel per milimeter sel dari sampel asli. Mengapa menghitung sel mamalia menggunakan hemositometer? Menghitung sel mamalia atau sel kultur pada umumnya menggunakan hemositometer itu adalah praktik standar dan penting dalam kultur sel karena alasannya yang pertama, penentuan konsentrasi akurat. Hemositometer memungkinkan operator penghitung sel dalam volume yang telah standar dan diketahui secara pasti. Ini memastikan penghitungan untuk eksperimen yang memerlukan jumlah sel spesifik seperti seeding, penanaman, dan dengan kepadatan tertentu. 2. Penilaian visibilitas sel hidup versus mati. Hemositometer digunakan bersama dengan pewarna eksklusi seperti tripan biru. Warna ini memungkinkan operator untuk secara visual dan langsung membedakan antara sel hidup dan sel mati, menghasilkan persentase, viabilitas, dan sel andal. 3. Metode cepat dan murah. Dibandingkan dengan perhitungan sel otomatis yang mahal, hemositometer adalah metode yang relatif cepat, murah, dan tidak memerlukan kalibrasi atau perawatan alat yang rumit. 4. Kontrol kualitas. Penghitungan visual untuk memberikan kesempatan kepada operator untuk secara bersamaan memeriksa morfologi atau bentuk dan keberadaan kontaminasi sel secara kualitatif dan tidak dapat dilakukan oleh penghitung otomatis tanpa tinjauan manual. Selanjutnya, uji sitotoksik (MTT). Dasar dari uji sitotoksik MTT dalam dasar uji sitotoksik MTT ini 4,5 dimetil tiazol 2,5 dimetil tetrazoam bromid adalah penilaian aktivitas metabolik sel sebagai indikator visibilitas kehidupan sel. Prinsip dasarnya adalah sebagai berikut. Sel hidup, sel yang aktif secara metabolik, memiliki enzim-enzim yang berfungsi, terutama dehidrogenase mitokondria, enzim yang berlokasi di mitokondria. Sel mati atau stres. Sel yang mati atau mengalami penurunan viabilitas akibat paparan zat toksik tidak memiliki fungsi mitokondria atau aktivitas enzimatik yang signifikan. MTT yang merupakan garam tetrazolium berwarna kuning adalah substrat yang tidak berwarna. Ketika ditambahkan ke kultur sel, hanya sel yang hidup dan aktif yang mampu mengambil garam MTT dan mereduksinya menggunakan enzim dehidrogenase mitokondria. Oleh karena itu, jumlah produk
reduksi yang terbentuk secara langsung berkorelasi dengan jumlah sel yang hidup. 2. Penjelasan mengenai reduksi garam MTT. Reduksi garam MTT adalah reaksi biokimia yang mengubah senyawa tidak berwarna menjadi produk yang berwarna dan tidak larut. Reaktan garam MTT berwarna kuning dan larut dalam air. 2. Proses reduksi. Ketika MTT memasuki sel hidup, enzim dehidrogenase mitokondria, terutama succinate dehidrogenase, menggunakan elektron dari jalur metabolisme sel seperti NADH dan NADPH untuk mereduksi ikatan tetrazolium pada MTT. Produk formazan. Hasil reduksi ini adalah kristal formazan yang berwarna ungu, kebiruan, dan tidak larut dalam air. 4. Pelarutan dan pengukuran. Karena kristal formazan tidak larut, kristal ini harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan larutan organik, misalnya DMSO atau isopropanol. Setelah formazan larut, intensitas warna larutan diukur menggunakan spektrofotometer, biasanya pada panjang gelombang 570 nm. Intensitas warna ungu yang diukur dibandingkan lurus dengan jumlah kristal formazan untuk berbentuk dan yang berarti perbandingan lurus dengan jumlah sel hidup dan aktif secara metabolik dalam sumber kultur. 4. Kegunaan lain dari kultur sel selain uji sitotoksik. Kultur sel merupakan salah satu pilar utama dalam penelitian biomedis modern, menawarkan kegunaan yang jauh melampaui sekadar pengujian sitotoksitas. Dalam satu aplikasi yang vital adalah uji proliferase dan migrasi, di mana kultur sel digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan sel atau kemampuan sel untuk bergerak, bermigrasi, dan berinvasi, yang sangat penting dalam studi mekanisme kanker dan metatosis. Selain itu, kultur sel berfungsi sebagai pabrik biologis yang efisien. Sel-sel tersebut seperti sel Cyanon dibiarkan dalam bioreaktor untuk produksi protein rekombinan dan vaksin, menghasilkan protein terapeutik mahal, misalnya antibodi monoklonal, atau membiarkan virus dalam skala industri untuk membuat vaksin massal. Terakhir, kultur ini memberikan sistem yang terkontrol dan terisolasi untuk studi sinyal seluler dan gen ekspresi, memungkinkan para peneliti memanipulasi lingkungan seluler, misalnya dengan menambahkan hormon atau obat, dan mengamati secara rinci bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi jalur sinyal intraseluler dan ekspresi sel, yang menjadi kunci untuk memahami patologi penyakit dan mengembangkan target terapi baru. Sekian hasil dari presentasi laporan praktikum bioesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.